padat malah undangannya, kursinya ngepas, kita datang ke sana, habis makan duduk di sana sambil nonton tugas, nonton biduan, duduk tahap seharian, macam lapar pulang, makan pulang. Nah ini jangan, itu bukan apa namanya, tidak ada adab. Syukur-syukurnya kita orang Nabila hati langsung biasanya karena banyak kegiatan. Yang paling banyak kan makan siang itu penuh acara. Ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, makan. Habis makan, berdiri, salaman dengan pengantin keluar. Bagus seperti itu, karena harus seperti itu. Bergilir menduduki tempat duduk tadi, jangan berdiam di sana. Apakah haram duduk di situ dengan diam saja? Tidak sampai ke batas haram, itu hanya sekedar kurang ajar. Karena kasihan orang lain menghadap ingin makan tuh berdiri, piringnya sudah di tangan, sudah lauknya sudah ada, cuma cari bangku di depan. Karena banyak yang berdiam di situ, kan kasihan. Jadi kalau kita melihat ada yang seperti itu, kita berdiri kalau sudah makan, kasih kesempatan kepada orang lain. Tapi kalau yang nyarawi tadi itu haram hukumnya, memakan makanan tanpa izin. Dan makanan yang kita makan itu bukan tamlik, tapi hanya ibahah. Apa bedanya ibahah dengan tamlik? Tamlik itu diberikan kepada kita. Kalau sudah diberikan kepada kita, kita boleh bawa kantong asoy. Nah, kalau hadis itu bawa boleh, itu namanya tamlik. Dan boleh bawa boleh, itu hanya ibahah. Makanan yang di situ bukan milik kita, itu milik tuan rumah. Tapi ketika kita diundang ke situ, diperbolehkan untuk makan. Karena hanya ibahah diperbolehkan, maka jangan sesekali dibawa pulang. Itu sampo kantong asoy ini. Nah ini biasanya ada pengelatihan kebinian biasanya. Kebinian buahnya masukannya ke tas. Itulah mungkin gunanya bawa tas kebinian. Rata-rata kan ibu-ibu pengantin ada di bawa tas. Padahal apalah isinya? Duit laki memberi. Kalau laki-laki itu jarang ada yang rumit-rumit, tidak senang berbawa-bawaan. Kalau bisa anak tiga anak, lakinya itu laki. Tapi kalau perempuan bawa tas ini. Kadang-kadang kue itu diambil dimasukkan dalam tas. Dan boleh. Kue kan ada di bangku, di meja, air aqua, air gelas, di atas air gelas ada kue biasanya pengantinan. Berarti jatahnya itu satu air gelas, jatahnya satu kue. Ambil. Nah itu kalau tidak dimakan, bawa balik boleh, karena memang jatah kita. Tapi kalau sudah untuk beli ke situ, ambil lagi banyak-banyak. Apa tujuannya? Dimasukkan ke dalam tas. Tidak boleh. Karena makanan seluruhnya yang ada di pesta, yang ada di kenduri, yang ada di pada 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, seluruhnya itu al-ibahah, diperbolehkan makan hanya di situ, bukan tamlik, bukan. Kalau tamlik kepemilikan punya kita, kalau punya kita boleh dibawa, tapi bukan punya kita. Tetap punya tuan rumah, tapi semasa kita duduk di situ silahkan makan sekehendak kita, jangan dibawa pulang. Kecuali ada izin, nah bolehlah bawa pulang. Datangi tuan rumah, aku minta salam lah, itu penting. Khawatir orang rumah tidak salam, nah, bawalah salamnya satu, bawakan anak, bawakan orang rumah, bawa, kata yang punya rumah, boleh dibawa. Tapi kalau orang yang punya rumah tidak mengizinkan, hanya dia perlu izin, jangan dibawa.
Itu ada sudah makan, fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah makan, kata Allah, fantashiru, maka keluar. Jangan duduk di situ sejam 2 jam lagi berpanggilan di sana. Kasihan yang tidak punya tempat, apalagi rumah Nabi. Rumah Nabi itu halus. Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika aku masuk ke rumah Nabi, itu ku angkat tangan ke atas, bisa menyentuh dek rumah Nabi. Itu ya itu. Jadi setinggi badan kita angkat tangan. Badan orang dulu ya, bukan badan kita. Kita kan pendek. Badan orang dulu. Aku angkat tangan, kata Imam Hasan Basri, bisa aku menyentuh dek rumah Nabi Muhammad. Kecil rumahnya. Rumah beliau, ya, yang beliau bermakom di dalamnya. Jadi Madinah itu tempat makomnya Nabi Muhammad, yaitu rumah Nabi. Cuma yang tidak sama dulu. Sekarang kan sudah menjadi komplek Masjid Nabawi. Disitulah Nabi berkubur. Tempat rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ banyak turun wahyu. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ, sesungguhnya yang demikian itu, kalau kalian tetap tinggal di situ bercakap-cakap, berbicara, ngobrol dan sebagainya, karena yu'zin Nabi, itu mengganggu Nabi. Kenapa mengganggu Nabi? Nabi ingin mengusir, ya tidak nyaman, disebut mengusir. Tidak disuruh keluar, ya tetap bercakap-cakap saja di rumah Nabi. Ini pun umum, bukan hanya digunakan untuk rumah Nabi. Ini secara umum siapapun kita berlaku. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, lihat keadaan. Kalau sudah sampai hajatnya, kemudian disorong kepada kita air teh, air kopi, hajat sudah disampaikan, dan hirup air kopi tadi, minum air teh tadi. Usahakan habis, jangan tidak habis. Kenapa? Karena ada lagi yang minum habis kita minum. Lain kalau kita tuan guru besar, nah itu insya Allah anaknya yang punya rumah minum. Tapi kalau bekas kita, orang-orang biasa, orang-orang awam ini, siapa lagi minum? Si tuan rumah tidak mungkin mau minum bekas kita. Ujung-ujungnya ya terbuang teh. Kecuali gula tinggi, jangan dipaksa. Jadi kalau mau minum teh bisa naik gula, dah minta maaf tidak minum teh. Tidak apa-apa kata tuan rumah, minum sedikit. Nah, silakan minum sedikit. Tapi kalau kita tidak ada pantangan, habiskan lebih kotor supaya tehnya tidak terbuang. Habis tehnya, sudah selesai urusan, keluar. Itu namanya hadir ke tempat orang bertamu. Jadi bisa dikiaskan ke sana. Kecuali lagi atas izin yang punya rumah, disuruh diam. Jangan dulu pulang, nanti dulu pulang. Ada hal yang perlu yang dibicarakan lagi. Sudah, berarti suruh diam di situ. Tapi kalau tidak ada urusan, lebih baik keluar bertamu. Lagi pula kalau banyak bercakap, ujung-ujungnya entah kemana-mana cakap. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu mengungkapkan kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta sesuatu, keperluan
kepada istri-istri Nabi Muhammad, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah, tanyalah dari belakang hijab, pakai tirai. Zalikum, yang demikian itu atharu liqulubikum, lebih baik bagi hati-hati kalian, wa qulubihim, dan hati-hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, dan tidak ada pantas bagi kalian an tu'dhu Rasulullah, kalian mengganggu Rasulullah. Jangan diganggu Nabi Muhammad. Wala an tankihu azwajahu, dan tidak boleh bagi kalian menikahi istri-istri Nabi min ba'dihi abadan, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Maka setelah wafat Nabi, yang murni menjadi ummahatul mukminin, ibunya seluruh orang-orang beriman, ada 11 orang perempuan istri Nabi. Di 11 istri Nabi itu seluruhnya, ya kan ada 12. 11 yang jadi ummahatul mukminin. Kenapa yang satu tidak? Karena yang satu itu sebelum berkumpul dengan Nabi dicerai oleh Nabi. Artinya belum ada perkumpulan dengan Nabi, dicerai oleh Nabi Muhammad, kemudian menjadi dikawin oleh sahabat yang lain. Oleh karena itu bukan menjadi ummahatul mukminin. Boleh hukumnya, boleh, karena belum dikumpuli Nabi Muhammad. Adapun yang sudah dikumpuli Nabi Muhammad, sekalipun bercerai seumpamanya, maka hukumnya jadi ummahatul mukminin, ibu kita seluruhnya, tidak boleh dikawini. Sekalipun sudah dicerai, tapi karena sudah dikumpuli, maka tidak boleh dikawini. Dan seluruh istri-istri Nabi Muhammad yang tidak dicerai oleh Nabi itu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga Allah. Nah, itulah ada di surga Firdaus orang yang bukan Nabi tapi dapat surga Firdaus dan dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa mereka? Istri-istri Nabi Muhammad. Mereka ini bukan Nabi, tapi punya nisbat, ada hubungan. Apa hubungannya? Jadi istri Nabi Muhammad dapat surga Firdaus. Oleh karena itulah ini pun dapat dikiaskan kepada kita. Kita punya istri, tugas istri itu cari bagaimana cara supaya suami tinggi derajat. Itu aja. Jangan cari bagaimana kita tinggi derajat di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena istri yang pacangan masuk surga itu akan diikurkan kepada suaminya. Jadi kalau suaminya dapat tinggi derajat di sisi Allah, paksa. Suaminya malas-malas berjamaah, paksa lagi. Ayo bang, berjamaah bang. Pokoknya masalah rumah ini sabar ke apakan jangan diurus, itu urusanku itu. Abang berjamaah ke sana. Apalagi abang dekat-dekat dengan tuan guru itu pagi. Apalagi banyak-banyak wirid, baca Quran. Tugasnya istri, bagaimana caranya supaya suami itu tinggi derajat. Nanti si istri ini kalau memang sudah dia diridhai suaminya, kemudian dia dapat surga karena kewajiban-kewajiban sudah dilaksanakan, sekalipun sunnah-sunnahnya kurang, tapi kalau sudah masuk dalam surga diikutkan kepada suaminya asal belum cerai.
diikutkan kepada suaminya. Kalau suaminya dapat surga tingkat kelima, istrinya ikut ke sana. Kalau suaminya dapat surga tingkat 7, istrinya ikut ke sana. Jadi ikut dia. Sebagaimana istri Nabi bukan Nabi, tapi ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tugas istri itu. Maka di dalam kitab istri salihah itu apa? Tu'inuhu 'ala ibadah. Istri yang sanggup membantu suami beramal ibadah. Itu namanya istri salihah. Kalau istrinya tinggi derajat di sisi Allah, suaminya tidak. Nah, ini susahnya nanti. Istri rajin berzikir. Pada tahu lawan laki standar zikirnya, zikir kelas bawah. Suaminya sehari berzikir kadang-kadang 20, kadang-kadang 30, kadang-kadang 100, yang 100 dia habis sebagian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istrinya rajin beramal ibadah, malam tahajud, zikir sehari 25.000, siang puasa. Ternyata suaminya dapat surga di bawah, istrinya dapat surga tingkat tinggi. Cerai-berai nanti, macam mana? Ujung-ujungnya istrinya diikutkan kepada suaminya juga, akan susah. Jadi tugasnya istri paling baik itu kayak apa caranya suami ini tinggi derajat, maka dia akan diikutkan nanti. Biarkan sholat sunnah ditinggalkan, yang penting lagi sembahyang sunnah. Biarkan umpama sholat yang lain ditinggalkan, yang penting lagi tahajud. Seumpama seperti itu, ikut dia. Yang penting wajib jangan ditinggal. Nah itu pokok sudah. Sembahyang wajib 5 waktu, puasa wajib jangan ditinggal. Zakat ada dia kalau dia tidak punya harta, hanya sekadar ibu rumah tangga. Beda kalau dia punya usaha. Jadi 11 istri Nabi itu seluruhnya jadi ummahatul mukminin. Dari 12 yang satu dicerai Nabi belum pernah dikumpul. Yang 11 itu ikut Nabi Muhammad masuk dalam surga seluruhnya. Dari ini ayat maka ulama mencari kesimpulan beberapa hukum. Al-hukmul awal, hukum pertama. Hal yajuzu tanawulu ta'am biduni dakwah. Apakah boleh makan tanpa diundang? Ittafaqal fuqaha, sepakat para ahli fikih ala annahu la yajuzu dukhulul bait illa biizni. Tidak boleh masuk ke dalam rumah kecuali ada izin. Wa la yajuzu tanawulu ta'am al-insan illa biizni sarih. Dan tidak boleh memakan makanan manusia lain kecuali izin yang jelas. Mana izin jelas? Diundang, itu izin jelas. Kalau hadir Isra Mi'raj bagaimana? Mana ini musim-musim Isra Mi'raj? Macam mana? Ada tak undangan? Ada katanya undangan. Di mana undangan? Di masjid. Itu sembahyang apa tidak di masjid? Jarang sembahyang di masjid. Itu berarti tidak diundang itu. Kecuali itu pulang masjid juga, berarti diundang di masjid. Orang sudah berhitung sudah. Siapa penceramah orang dalam? Berapa bungkus? Buat nasi bungkus 500 bungkus. Ternyata banyak yang nyerawih, hanya sekedar ambil nasi bungkusnya. Kasihan orang. Tapi kalau kita masuk dalam jemaah masjid itu berarti kita diundang. Jadi kalau tidak diundang jangan datang. Kecuali yakin kita diundang cuma mungkin lupa, bisa itu. Tidak mungkin aku tidak diundang. Jangan-jangan lupa mengundang. Yakin kita diundang silakan. Hukum yang kedua,
Hal yuzu ba'da tanawuli ta'am al-walimah haram? Apakah boleh? Apakah duduk setelah makan ketika ada walimah itu hukumnya haram? Habis makan duduk saja seharian. Itu biasanya orang di kebun. Orang di kebun seperti itu. Kenapa? Karena ada organ tunggalnya. Di kebun jarang organ tunggal. Sehingga andai kata ada keramaian itu bisa tahan seharian duduk di situ. Bahkan dikuasai. Kalau umpama ingin tempat lain, kita jagakan dengan kawan. Jagakanlah tempat nih, jangan sampai orang lain mengambil. Nah ini jangan seperti itu. Kasihan orang yang tidak bisa duduk, kasihan. Lalu apakah kita duduk di situ lama-lama, sejam, 2 jam, 3 jam? Hukumnya bagaimana? Apakah haram atau tidak? Tidak sampai kepada derajat haram. Hanya saja adabnya tidak ada, tidak memperhatikan orang lain. La yu'minu, apa namanya? La yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakan tamu. Cara memuliakan tamu, kasih tempat duduk. Kita sesama tamu, muliakan tamu yang lain. Kasih tempat duduk, jangan dikuasai. Hukum yang ketiga, halil amru bil hijab khasun bi aswajin nabi huwa amun. Perintah memakai hijab apakah khusus hanya untuk istri-istri Nabi atau itu secara umum? Maka kekhususan memakai hijab itu umum, bukan hanya dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-ahkam allati fiha 'ammatun ta'ummu jami'al mu'minin li'annaha adabun istima'iyyah wa irsyadatun ilahiyyah yastawi biha jami'un nas wal amru bi adamil ihtiram bil lisan. Yang menjaga walimah itu biasanya para orang-orang Arab. Kalau kita ini masih campur baur. Kecuali kiai kalau di Jawa, kalau di Jawa Timur salah, Jawa Tengah. Kalau kiai ada pengantinan atau secara umum itu pagi undangan lelakian, habis asar undangan ibu-ibu sampai ke malam. Jadi kalau kita datang para bapak-bapak maka pagi jam 8 sampai ke jam 12 itu ada di sana. Kalau ingin datang ibu-ibu maka nanti acaranya habis asar sampai ke malam. Itu acara pengantinan di Jawa Timur. Samalah dengan kita, adat kita di Tembilahan dengan Kempas kan beda. Kempas Jaya itu adatnya pagi, ya, tengah hari agak lapang. Habis asar mulai lagi itu menjelang ke malam. Nah, itu betul-betul seharian tuh. Kalau kita kan pagi sudah sampai jam 2 sudah selesai. Tapi kalau bagian hulu Kempas Jaya itu habis asar mulai lagi. Cuman berkumpul seluruhnya. Kalau bagian-bagian para orang-orang Arab, para habaib itu bisa pagi lelakian, petang perempuan, ibu-ibu. Mana yang lebih ramai? Jelas ibu-ibu. Nah, tentang bagaimana modelnya itu ramai. Tapi tidak ada istilah tidak. Al-ahkam murabi hukum yang hukum yang keempat. Hadis ta'amul muqaddam lidhik ala wajih tamlik ambil ibahah. Makanan yang disodorkan kepada kita ketika kita bertamu atau ada undangan, apakah itu untuk dimiliki atau hanya diperbolehkan untuk dimakan? Jawabannya hanya diperbolehkan untuk dimakan, bukan untuk dimiliki.
maka jangan sekali membawa mengantongi makanan yang ada di jamuan kecuali atas izin yang punya rumah, atas izin yang punya acara. Dan hukum yang terakhir, hadis nikah anak ummahatil mukminin di maut Nabi. Apakah boleh menikahi ibu-ibu orang mukmin dengan sebab meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak boleh. Seluruhnya yang sudah menjadi istri Nabi, yang sudah dikumpuli oleh Nabi, seluruhnya adalah ibu kita bersama, tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu jaga adab kepada mereka. Ya, ada yang mazhab tidak beradab, sampai-sampai mengatakan Sayyidah Aisyah itu fajirah. Fajirah itu orang penebusan. Siapa yang mengatakan? Kaum Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah. Mereka membenci Sayyidatuna Aisyah. Mereka membenci sahabat Abu Bakar Siddiq. Mereka mengatakan Abu Bakar Siddiq laknatullah alaihi. Kita mengatakan radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan Umar bin Khattab laknatullah alaihi. Kita mengatakan radhiyallahu anhu. Makanya kalau Syiah Imamiyah atau Rafidhah itu tidak akan mau sinkron dengan kita, sebab jauh beda mazhab. Kita radhiyallahu anhu kan sahabat Abu Bakar, mereka menghinakan sahabat Abu Bakar sebab mereka beranggapan sahabat Abu Bakar itu merampas jabatan Imam Ali yang harusnya Imam Ali yang menjadi khalifah pertama. Padahal sahabat Abu Bakar tidak merampas, tapi memang diangkat oleh sahabat-sahabat yang lain sebab melihat kecocokan sahabat Abu Bakar menjadi pengganti Nabi Muhammad untuk mengurus para orang-orang Islam. Mana sebabnya? Karena berbagai macam ada tanda-tanda. Nabi Muhammad ketika sakit, siapa yang disuruh jadi imam? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi Muhammad hijrah, siapa yang menemani? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Itu sudah menjadi tanda kalau sahabat Abu Bakar Siddiq cocok mengganti Nabi Muhammad mengurus orang-orang Islam. Oleh karena itulah sepakat para ulama sahabat waktu itu mengangkat sahabat Abu Bakar Siddiq menjadi pengganti Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita bermanfaat, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu